Belakangan ini sering muncul bahwa bumi sedang memasuki era zaman es kecil. Klaim ini muncul karena berbagai fenomena alam yang dianggap aneh, seperti cuaca dingin ekstrem di beberapa tempat, perubahan pola cuaca global, dan prediksi sains tentang siklus matahari. Tapi apakah benar kita sedang menuju zaman es? Atau ini hanya salah paham terhadap data ilmiah? Dalam video kali ini, mari kita sedikit bahas mengenai fenomena tersebut. Apakah kalian tahu apa itu zaman es? Zaman es atau periode glasial adalah periode dalam sejarah bumi ketika suhu global menurun secara signifikan, menyebabkan terbentuknya lapisan es yang luas di kutub dan daerah pegunungan tinggi. Zaman es telah terjadi berulang kali sepanjang sejarah bumi dan memiliki dampak besar terhadap geologi, ekosistem, serta evolusi kehidupan di planet ini. Zaman es pertama yang diketahui adalah zaman es Huronian, yang terjadi sekitar 2,4 miliar tahun yang lalu selama era Paleoproterozoikum. Penyebab utama terjadinya zaman es adalah variasi dalam orbit bumi yang disebut parameter Milankovitch. Parameter ini mencakup eksentrisitas orbit bumi, kemiringan sumbu bumi, dan presesi sumbu bumi. Perubahan dalam parameter-parameter ini menyebabkan variasi dalam jumlah besar sinar matahari yang mencapai permukaan bumi pada berbagai waktu dalam siklus orbital panjang. Zaman es memiliki dampak besar terhadap kehidupan di bumi, termasuk evolusi spesies dan perubahan ekosistem. Organisme yang dapat beradaptasi dengan kondisi ekstrem ini bertahan hidup, sementara beberapa spesies punah. Zaman es besar terakhir terjadi sekitar 2,6 juta tahun lalu dan berakhir 11.700 tahun yang lalu. Klaim bahwa bumi akan memasuki zaman es kecil sering dikaitkan dengan fenomena Maunder minimum, yaitu periode aktivitas matahari yang sangat rendah, sekitar tahun 1645 sampai 1715. Fenomena Maunder minimum pertama kali dicetuskan oleh Gustav Spörer dalam publikasinya tahun 1887 dan 1889. Penelitian ini kemudian diperluas oleh Edward Walter Maunder dan istrinya Annie Russell Maunder pada akhir abad ke-19. Mereka meneliti aktivitas bintik matahari dan mengidentifikasi periode dari tahun 1645 hingga 1715 yang sekarang dikenal sebagai Maunder minimum. Pada periode ini, Eropa dan Amerika Utara mengalami musim dingin yang lebih ekstrim. Beberapa ilmuwan memprediksi bahwa kita mungkin akan memasuki siklus matahari rendah serupa dalam beberapa dekade ke depan. Faktanya dalam sains, aktivitas matahari memang memengaruhi iklim, tetapi dampaknya jauh lebih kecil dibandingkan dengan pengaruh emisi gas rumah kaca yang memicu pemanasan global. Meski aktivitas matahari menurun, suhu global tetap meningkat karena konsentrasi CO2 dan gas rumah kaca yang terus naik. Bahkan jika siklus matahari rendah terjadi, dampaknya hanya akan mengurangi pemanasan sebesar 0,1 sampai 0,2 derajat Celcius, yang tidak cukup untuk memicu zaman es kecil. Cuaca dingin ekstrim di beberapa wilayah sering disalahartikan sebagai tanda zaman es. Namun, perubahan pola cuaca ini lebih terkait dengan gangguan jet stream dan anomali iklim akibat pemanasan global, bukan tanda-tanda zaman es. Klaim bahwa bumi sedang memasuki zaman es kecil tidak didukung oleh bukti ilmiah yang kuat. Sebaliknya, data menunjukkan bahwa suhu global terus meningkat karena efek pemanasan global yang didorong oleh aktivitas manusia.